We have something my creator needs. There's a key that would free him. Army coming, they cannot be beaten. I will annihilate your world. The King in Black is away. Halo Brovers, ini adalah video yang cukup ditunggu-tunggu dan seperti biasa ini gue recordnya tuh subuh karena gue kedapetannya tuh kemarin sore nontonnya, jadi ya gue banyak kegiatan dan baru bisa record sekarang. Dan sorry kalau suaranya pelan gitu ya, karena gue recordnya subuh takutnya ngeganggu orang. Kali ini gue bakal nge-review Venom Last Dance yang menurut gue sudah banyak improve walaupun tetap ada kurangnya. Ikuzo, welcome back to Clip1X Review. Skor gue segini ya. Pertama-tama mulai dari plot cerita inti. Sebenarnya plot cerita intinya sudah gua bilang dari video sebelumnya. Kalian bisa cek video gua sebelumnya terkait dengan Venom Last Dance, yang dimana memang sudah kelihatan gitu ya dari sepanjang trailer. Ini tuh kelihatan kalau filmnya tentang kejar-kejaran antara Venom dan juga para pemburu dan juga si anak buahnya Null gitu. Dan di sini sudah kelihatan jelas gitu ya, dan menurut gue sudah tidak perlu harus berekspektasi yang kayak gimana-gimana karena dari sepanjang trailer pun seperti itu gitu ya. Jadi menurut gue ini sudah cukup sesuai dengan ekspektasi gue, karena memang seharusnya ini yang terjadi gitu, karena yang di trailer ini yang terjadi. Kalau misalkan kalian nanya kuncinya itu apa, kuncinya itu adalah di Venom, karena Venom lah yang nanti bakal jadi karakter yang sangat berpengaruh ya, of course karena dia main karakter gitu ya. Tapi kan intinya kuncinya untuk membebaskan Null ternyata itu ada pada Venom dan itu nempel di badannya Venom, sedangkan simbiot yang lain tahu akan hal itu gitu. Secara sinematografi sebenarnya nggak ada yang bisa gue komplain ya, karena sinematografi film-film seperti ini ya sebenarnya standar ya. Mereka sudah punya template dari awal pertama kali bikin sequel triloginya ini gitu ya, dan menurut gue tidak ada yang berubah gitu ya. Maksud gue ya udah kayak begitu gitu, kayak MCU yang memang punya templatenya sendiri secara sinematografi gitu ya. Jadi gue nggak bisa komplain apa-apa, menurut gue standar banget sinematografinya, tidak yang kayak gimana-gimana. Benar-benar ya udah ini kayak film box office pada umumnya aja gitu, kayak nggak ada shot-shot kreatif. Benar-benar kayak ya udah kalau nggak close up atau nggak lebih ke arah shot-shot apa namanya wide gitu kan, karena ada banyak shot dimana si Venomnya ini kayak show up gitulah, kayak misalkan dia bisa loncat ke ikan, dia loncat ke kodok, dia bisa jadi kuda atau ngejangkit kuda, terus itu kan ada shot dari jauh gitu ya. Dan ya kayak gitu doang sebenarnya perbedaannya. Jadi gue nggak bisa komplain apa-apa tentang sinematografinya karena tidak ada yang baru dan ya ini sangat standar sekali gitu. Tapi perlu kalian ingat, CGI-nya bagus banget coy, seriusan. Memang Sony tuh nggak pernah gagal gitu untuk bikin CGI. Sebusuk-busuknya Morbius, coba setelah kalian nonton Venom Last Dance, coba kalian nonton Morbius deh. Sebusuk-busuknya Morbius, CGI-nya masih oke gitu. CGI-nya masih bagus banget gitu. Nggak kayak CGI yang belum kelar gitu, enggak gitu. Beda sama beberapa industri yang memang banyak yang komplain gitu. Entah itu reviewer film ataupun yang lainnya atau kritikus film gitu. Sejauh ini banyak yang komplain kalau CGI dari Hollywood tuh banyak banget yang kayak apa ya, yang bukan jelek ya, sorry bukan jelek. Kalau jelek itu kan hasil finalnya memang jelek gitu bentuknya, berarti secara art tuh kurang gitu. Ini bukan, ini lebih ke arah kayak kerjaan belum selesai gitu loh. Nah sedangkan di Sony ini menurut gue sudah sangat final sekali ya, sudah sangat bagus sekali. Apalagi CGI-nya Null, nggak tahu kenapa ada beberapa yang komplain dengan CGI Null, tapi bagi gue CGI Null bagus banget anjir. Apalagi nanti di post kreditnya bakal diliatin wajah dari Null, itu creepy banget dan keren banget menurut gua. Dan perlu kalian ingat di sini ada banyak improvement yang tentunya berkaitan dengan karakter. Yes, bonding antar karakternya bagus dan gak asal lewat. Dan apa ya, menurut gua
di Venom Let There Be Carnage ya, kita perbandingannya di film sebelumnya aja ya. Bonding antar karakter di film kedua ataupun pertama itu tuh benar-benar kayak nggak jelas gitu fungsinya apa. Tiap karakter kayak ya udah punya urusannya masing-masing gitu, dan ujung-ujungnya tidak ngasih peran apa-apa ke plotnya langsung gitu. Berbeda dengan film Last Dance ini. Even sesimpel karakter yang diperankan oleh Rhys Ifans, kalau kalian tahu tuh nanti ketika nonton, dia tuh berperan sebagai seseorang yang bernama Martin dan sangat ngefans dengan alien. Dia pun padahal cuman kayak gitu doang kan perannya gitu ya, kayak kuring gitu kan sebenarnya, tapi ternyata karakternya ini sangat punya bonding yang cukup bagus dengan si Eddie Brock, dan akhirnya dia involve ke plot ceritanya gitu cuy. Jadi kayak dia punya peran yang cukup penting ternyata di dalam plot ceritanya ini gitu. Dan menurut gua ini plot ceritanya tuh sangat improve sekali cuy. Kalau lu bandingin dengan Let There Be Carnage, itu sama sekali nggak jelas gitu. Let There Be Carnage si siapa ya, lupa namanya, yang jadi Carnage-nya itu, dia bonding antar karakternya dengan kekasihnya aja itu nggak jelas cuy. Sedangkan di sini kita tahu bahwa Rhys Ifans ini atau karakter si Martin ini tuh sangat ngefans dengan alien, tapi dia juga di satu sisi ya begitu ngelihat ya takut gitu, dan berusaha akhirnya untuk ngebantu Eddie Brock dan anaknya yang nggak percaya sama alien dan takut dengan alien, ya dibuat jadi suka dan juga seneng gitu ngelihat alien karena ketemunya sama Venom. Karena Venom ini di sini memang digambarkan sebagai alien yang sepenuhnya sudah menjadi sosok yang baik. Yes, bener, simbiot sangat jauh berbeda atau sudah jatuhnya hero cuy di film ini, karena memang sangat-sangat ditonjolkan sekali bahwa mereka adalah sosok pelindung, karena simbiot-simbiot ini ternyata adalah pengkhianat. Benar sesuai dengan prediksi gue bahwa ini ada alasan kenapa si simbiot-simbiot ini tuh diincar sama Null, padahal kan simbiot-simbiot ini kan ciptaan Null. Apa yang dibuat oleh simbiot ini, dan ternyata terjawab di filmnya ya. Jadi simbiot ini adalah pengkhianat. Anyway, ini jatuhnya spoiler ya. Nggak tahu sih spoiler apa kagak, tapi kan setahu gue sudah di spill di trailer ya, tapi kita nggak tahu dah. Intinya simbiot-simbiot ini adalah pengkhianat, dan simbiot inilah yang punya peran untuk mengurung Null di singgasananya untuk saat ini. Makanya Null tuh ngincer banget para simbiot ini gitu cuy. Tentunya ini sebenarnya sudah berkaitan dengan ekspektasi villainnya. Gue yakin banget pasti banyak sekali reviewer film yang benci dengan film ini ataupun kesel dengan film ini gara-gara Venomnya cuma ngelawan anak buahnya doang. Venomnya cuman pertarungannya sedikit banget gitu dan sepele banget gitu permasalahannya, cuman kejar-kejaran. Di satu sisi sebenarnya gue tidak mempermasalahkan, karena ya apa yang lu harapin, lu berharap si Venomnya ini bakal head to head ketemu gitu depan-depanan sama Null gitu. Maksud lu kayak gitu misalkan? Iya nggak mungkin. Gue dari awal sudah ngomong bahwa ini nggak mungkin kalau Venom tuh bakal head to head dengan si Null, karena Null ini aja sendiri kuat banget gitu, jangankan Null. Kalau ini sorry spoiler nih ya, gue kasih tahu ya, Venom aja untuk ngelawan ataupun ngehajar anak buahnya si Null ini yang Xenopage siapa kalau nggak salah namanya, dia harus bunuh diri coy. Lu bayangin, untuk ngelawan anak buahnya doang, anak buah kroco yang kayak serangga yang kayak kecoa itu si Venom harus bunuh diri coy untuk ya membasmi ini gitu loh. Dan itu tuh pasukannya ada banyak, ada ribuan, sedangkan yang dibunuh Venom tuh paling cuma 3 biji atau 4 biji gitu. Lu bayangin gak sih, kayak anjrit, ini tuh ekstrim banget gitu. Bahkan hampir seluruh simbiot yang sudah hadir di trilogi Venom itu dibunuh semua cuy, hampir semuanya gitu dibunuh. Bahkan Event Toxin pun dibunuh di sini cuy. Jadi ini sangat-sangat kuat sekali dan sangat-sangat berbahaya sekali pasukan dari Null gitu. Lu kebayang gak sih kalau lawannya Avenger dan mereka tuh pasukan-pasukan Xenopage ini tuh bisa healing cuy. Jadi mereka tuh bisa
bisa nyambung lagi, misalkan badannya hancur nih, nyambung lagi jadi satu, badannya hancur, nyambung lagi jadi satu, kayak gitu terus cuy. Dan itu tidak ada habisnya. Dan di film ini baru ketahuan kelemahannya tuh apa gitu ya cuy. Ternyata kelemahannya tuh bukan gelombang suara cuy, karena sejatinya makhluk-makhluk Xenophage ini sendiri bisa mengeluarkan gelombang suara yang tentunya ini jadi kelemahan dari simbiot. Sedangkan makhluk Xenophage ini tuh nggak punya kelemahan yang berkaitan dengan suara, dan justru nanti ada kelemahannya. Nanti kalian akan terjawab ketika sudah menjelang ending banget, bakal ketahuan ternyata kelemahannya tuh ini gitu. Dan itu pun baru sekedar sekedar tahu kelemahannya, dan harus punya jumlah yang sangat besar sekali untuk membunuh Xenophage ini gitu ya. Kalau misalkan yang datang ribuan, apakah nggak nyap itu para manusia gitu ya cuy. Lu bayangin dah kalau nanti King in Black kayak gimana, anjir. Ini menurut gue sudah ngasih sudah ngasih unjuk bahwa Null tuh so overpower itu. Lu bayangin dia lagi terkurung, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia bisa ngirim prajurit yang overpower banget. Bahkan ya untuk ngebunuh prajurit tersebut aja si Venom harus mati gitu. Gila gak sih? Oh iya, buat yang nanya ini ratingnya apa? Ratingnya PG-13, tapi gua saranin untuk tidak bawa anak kecil di bawah 13 tahun ya maksudnya. Ya pokoknya jangan bawa anak kecil di bawah 13 tahun, karena ternyata ini walaupun PG-13 tapi ini PG-13 yang mentok banget cuy. Maksud gue bilang begini tuh kenapa? Karena ini tuh mereka nge-show darah dan banyak adegan-adegan yang cukup brutal yang gue nggak ngerti kenapa itu bisa masuk PG-13. Tapi ya intinya banyak adegan-adegan brutal, bahkan kayak ada manusia digiling gitu anjing. Manusia digiling di di dalam tubuh alien. Itu dilihatin cuy, jadi manusia di jus gitu ya, anjrit. Itu gue nggak ngerti dah tuh itu kenapa bisa masuk PG-13 dan film ini bisa masuk PG-13 banget. Tapi ya nggak apa-apa, karena menurut gue ini mereka sebenarnya menjawab keluhan dari para fans. Karena gue yakin para fans tuh sebelumnya itu pada kesel karena Let There Be Carnage bener-bener sangat PG-13, no nge-show darah-darah gitu cuy. Dan di sini mereka pesta ngasih tahu nih gue tuh bisa PG-13 tapi yang mentok banget gitu, yang bener-bener di ujung jurang gitu. Sesimpel kayak misalkan ada orang terus dimakan sama si Xenophage ini. Nah itu yang gue maksud gitu. Itu tuh kayak di perutnya Xenophage tuh langsung kayak ke jus gitu cuy. Jadi bener-bener langsung jadi butiran-butiran kecil gitu. Jadi jus gitu, di jus darahnya bucat kemana-mana gitu. Menurut gue ini gila sih. Gue baru pertama kali ngelihat PG-13 sampai kayak begini gitu ya. Ya terakhir kalau nggak salah gue ngelihat PG-13 sampai sebrutal ini itu di Guardians of the Galaxy Volume 3 kalau nggak salah. Itu terakhir gue ngelihat PG-13 yang mentok banget, bener-bener di pojokan banget, di ujung jurang gitu PG-13 nya. Ini PG-13 nya juga sama kayak gitu cuy. Jadi gue sangat tidak merekomendasikan kalian untuk membawa anak, apalagi di bawah 13 tahun itu jangan ya. Mungkin kalau di atas 13 tahun masih ya karena sesuai dengan PG-13 ya mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan di bawah 13 tahun please jangan, karena ini ada beberapa adegan yang cukup sadis lah intinya. Kekurangan yang sangat besar di film ini satu, yaitu sangat membuang banyak potensi. Lu bayangin kayak toksin dibunuh, digiling anjing. Toksin tuh kalau misalkan kalian baca komiknya, toksin tuh cukup bagus gitu. Maksud gue kayak dia tuh punya peran yang sangat penting. Di sini digiling anjir. Ya walaupun di sini jadi memberitahu ke kita bahwa ini tuh para pasukan simbiot sangat-sangat ngeri gitu loh, karena Xenophage ini benar-benar bisa membunuh para simbiot dengan sangat-sangat mudah sekali dan sangat-sangat cepat sekali. Walaupun di satu sisi banyak sekali simbiot-simbiot yang benar-benar keren gitu bentukannya. Ada yang yang berotot gitu, ada yang api kayak lava gitu, ada yang cewek. Terus ada satu simbiot, ini satu-satunya simbiot yang kayaknya masih selamat ya, yaitu simbiot yang ngejangkit Dr. Pain apa kalau nggak salah. Itu dia
bisa lari kenceng anjir kayak The Flash, gelo sih. Itu gua nggak tahu apakah ada di komik atau enggak ya, tapi intinya simbiot yang ada di Dr. Pain itu keren banget anjir, bener-bener bisa lari cepat, listrik gitu. Sampai akhirnya gue mikir, kenapa lu nggak dari tadi aja pakai tuh simbiot gitu buat ngebantu si Venom ini gitu, karena Venom udah keteteran banget. Anyway, di sini filmnya ada mid credit scene dan juga post credit, tapi gue saranin untuk tunggu mid credit scene-nya aja karena itu sangat penting sekali, karena itu nol. Gue kasih tahu, lu bakal diliatin wajahnya nol. Gue nggak bisa kasih show sekarang, nanti aja di penjelasan post credit dan mid credit ya, wajah dari nol tuh kayak gimana. Tapi intinya di sini diliatin wajah dari nol dan anjir serem banget, mengingatkan gua dengan karakter-karakter yang apa ya, cukup ikonik gitu di dunia anime gitu, dan keren banget sumpah, seriusan. Walaupun ada sedikit tease dia ngomong soal King in Black intinya gitu, tapi gua nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya nol ini bener-bener di show-nya tuh ya sebagai layaknya dewa gitu, tentunya dewa sekaligus raja, makanya dia disebut King in Black gitu. Makanya di sini ya dia ngomong gitu bahwa gua nih King in Black, gua tuh raja gitu. Nah untuk post kreditnya gue yakin lu pasti bakal kecewa karena post kreditnya kurangnya, jadi lebih baik nggak usah nonton post kreditnya, mendingan langsung pulang aja setelah nol muncul di mid credit, udah habis itu lu pulang karena post kreditnya nggak penting. Mungkin segitu dulu review terbaru dari Venom Last Dance. Skor gue segini, overall menurut gue filmnya sudah banyak improve dari Venom Let There Be Carnage. Ya kalau misalkan banyak yang bilang, wah bang lu kok ngebelain Sony dan lain segala macam, ya bagi gue ini sebuah improvement dan sudah ada sedikit peningkatan gitu dari Let There Be Carnage. Yang jujur ya, Let There Be Carnage kalau disuruh gue ngerating berapa, kayaknya bakal 4/10 atau enggak 5/10. Nah ini tuh kurang lebih kayak 7,5 sampai 8/10 itu masih oke lah gue kasih gitu, karena menurut gue cukup bagus gitu filmnya ini. Ya kalau misalkan kalian merasa bahwa wah kok film ini cuman kayak gitu doang sih, kecoa doang, ya emang lu mau berharap apa ya? Lu mau berharap Venom head to head gitu sama si Null? Nggak mungkin lah. Mungkin segitu dulu review dari gue Clipanex, pamit undur diri and I'll come see you next time.